Afif jadi host ya. Baik, Pak. Oke, nanti kalau ada temennya yang mau join silahkan di admin. Oke, siap, Sama Pak. satu lagi Haida, ada Haida. Ada Bapak. Ya, jadi co-host juga ya. Baik Pak. Oke, ini slide saya juga sudah tampil. Ya, Pak. Oke, baik rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan membahas tentang satu arsitektur, pola arsitektur berikutnya. Dan ini juga sudah sempat kita bahas dulu di materi pengantar pola arsitektur perangkat lunak. Jadi kita akan membahas arsitektur yang kedua yaitu mengenai Service Oriented Architecture atau SOA. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang monolitik. Kita kemudian kira-kira nanti kita membahas sekitar dua atau satu atau dua lagi gitu ya. Kemudian kita ke case study. Nah untuk case study-nya nanti eh, belum saya pikirkan kalau yang tahun-tahun sebelumnya case study-nya ya konsep saja gitu ya. Tapi apakah tahun ini kita akan mencoba menerapkannya dengan menggunakan misalnya vibe coding supaya lebih cepat untuk dibuat. Nanti kita lihat availability-nya karena terus terang sebenarnya seharusnya sih sampai akhir pekan kemarin ya, sampai akhir kemarin saya harus bikin apa namanya konten untuk PJJ ya, karena cukup banyak harus bikin modul, bikin praktikum mandirinya, bikin kuisnya, terus bikin videonya, terus membuat slide dan sebagainya untuk 7 pertemuan terakhir. Tapi ternyata belum selesai. Mungkin nanti kita coba untuk sekaligus saya buatkan videonya. Sebenarnya saya ingin buatkan video kuliahnya untuk APL sekalian gitu ya. Mungkin nanti daripada kita tidak jadi pertemuan terus, hari ini saya lakukan pertemuan secara daring dulu aja. Nah, kita akan membahas tentang SOA, Service Oriented Architecture. Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas secara sekilas di pertemuan ke-7 ya. Tapi kita akan coba bahas secara lebih dalam di pertemuan kali ini. Jadi apa yang dimaksud dengan Service Oriented Architecture? Ini saya matikan dulu aja videonya. Eh, ini agenda perkuliahan kita, konsep dan definisi, latar belakang, dan seterusnya. Nanti bisa, ini untuk beberapa slide terbaru yang monolitik dan SWA nanti akan saya bagikan di classroom, biar ada kontennya di classroom kita. Prinsip karakteristik, komponen arsitektur, SOA, dan perbandingannya dengan monolitik dan microservices. Kemudian ada teknologi standar yang dipakai di SOA, keuntungan dan tantangan, dan studi kasusnya. Nah, SOA itu adalah gaya arsitek perangkat lunak yang menyusun aplikasi sebagai kumpulan layanan. Jadi kalau monolit gitu ya, kalau monolit kan kita tahu bahwa monolit itu eh, kita kemarin kita ada deploy ya. Kalau kita mendeploy aplikasi secara monolitik, deploy aplikasi itu kita lakukan secara bersamaan. Jadi satu aplikasi utuh dideploy di satu server misalnya. Nah, SOA tidak demikian. SOA itu sekumpulan layanan yang mandiri dan dapat digunakan secara berulang. Ya, jadi aplikasinya ada granularitasnya. Jadi ada beberapa aplikasi di dalamnya yang aplikasi itu kita sebut sebagai layanan atau service. Jadi kalau kita lihat di sini ada service A, service B, service C, service D gitu ya. Itu sebagai aplikasi klien ya. Klien punya aplikasi terus kemudian kita bikin service A, B, C, D itu sebagai layanan yang kemudian layanan ini akan membentuk satu komposit aplikasi. Jadi bisa jadi sebuah fitur dari layanan itu disusun dari dua atau lebih service yang saling berinteraksi. Nah, ini kan kalau kita misalnya punya banyak fitur, service A, B, C, D, itu bisa saja digunakan beberapa kali di dalam fitur yang berbeda. Jadi kalau kita lihat sebagai komposit aplikasi di sini, yang dimaksud dengan komposit aplikasi itu eh, relevansinya mungkin sama dengan fitur ya. Katakanlah kalau kita bicara tentang order gitu ya, fitur order, maka bisa jadi yang melayani fitur order itu ada layanan order atau
order service, kemudian ada payment service, kemudian ada product service dan seterusnya. Nah, di SOA sendiri itu ada beberapa apa namanya? Ada beberapa karakter ya, gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada eh, setiap layanan itu mewakili satu kapabilitas bisnis tertentu. Jadi misalnya kita anggap saja bahwa di dalam aplikasi tadi ya, pembelian, bukan pembelian, aplikasi apa namanya? eh E-commerce gitu ya, e-commerce gitu ya, e-commerce kita anggap saja sebagai e-commerce. Nah, di e-commerce itu ada produk gitu ya, ada produk layanan produk atau produk service, kemudian ada eh, payment service, kemudian ada jadi itu kayak setiap layanan mewakili satu kapabilitas bisnis tertentu. Jadi produk itu yang berhubungan dengan nanti produk bagaimana mencari produk, terus kemudian menampilkan data produk, menampilkan ketersediaan dan sebagainya itu berhubungan dengan produk. Bahkan kalau kita bicara tentang microservices, produk itu nanti bisa jadi dipecah menjadi services yang lebih kecil, granularitasnya lebih kecil lagi. Ada yang khusus produk, ada yang khusus stok gitu ya. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah loosely coupling gitu ya. Loosely coupling ini artinya eh, hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain atau hubungan antara layanan itu sedemikian rupa sehingga kita set sangat tidak tergantung gitu ya, sangat tidak tergantung. Jadi yang diketahui oleh satu komponen dengan komponen yang lain itu hanya kontraknya atau antar mukanya gitu ya atau interface-nya. Kita menyebut interface di sini ya, saya sebut interface di sini itu bukan interface itu seringkali saya sampaikan yang dimaksud dengan interface itu bukan bukan apa namanya, bukan antar muka pengguna, bukan antar muka pengguna. Ya, itu memang interface tapi kita menyebutnya itu sebagai spesifik sebagai user interface. Jadi yang dimaksud dengan interface di sini itu kita sudah mendefinisikan kalau Anda mau pakai satu layanan, Anda harus si pemakai itu sudah tahu inputnya apa, outputnya apa gitu ya. Jadi itu anggap kita anggap sebagai kontrak. Jadi hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain itu hanya kontrak itu saja, berdasarkan kontrak itu saja. Jadi nggak peduli ada apa di dalamnya di layanan tersebut, teknologi apa yang dipakai di dalam layanan tersebut. Yang ini hubungannya dengan interoperable tadi. Jadi satu aplikasi sekian ada service A, B, C bisa jadi dikembangkan dengan teknologi yang berbeda gitu ya. Yang penting adalah service A itu bisa menyediakan sesuatu ketika dibutuhkan gitu ya. Jadi sederhana dia hanya mendeklarasikan inputnya apa, outputnya apa. Kalau kamu mau berhubungan dengan saya, apa yang harus kamu lakukan? Ya, kira-kira kayak gitu. Jadi makanya kita eh, model komunikasinya bisa kan dengan pertukaran data ya. Kita bertukar data dengan satu layanan dan biasanya data yang dipakai atau format data yang dipakai kita biasanya menggunakan XML atau JSON di mana dua format itu adalah format yang bisa diterima, yang relatif bisa diterima oleh semua platform, termasuk bahasa pemrograman atau teknologi-teknologi yang saat ini sering digunakan. Kemudian reusable, satu layanan dipakai di banyak aplikasi atau di banyak fitur gitu ya. Jadi ini aplikasi besarnya, misalnya tadi ya kita bisa anggap ada composite application atau fitur itu sebagai composite aplikasi, terus kemudian satu service itu bisa dipakai di banyak composite aplikasi gitu ya. Jadi kita nggak perlu bikin, kalau dulu kita misalnya pakai monolit, pendekatan monolit, kalau kita mau pakai komponen yang baru, sorry, kita mau bikin komponen yang baru, komponen yang lama mungkin tidak akan begitu mudah untuk diakses atau untuk dipakai kembali. Atau kemampuan dari komponen yang lama itu tidak semudah kalau kita pakai layanan gitu ya. Terus kemudian ini masalah di monolitik ya tadi ya komponennya sangat terikat, tightly coupled. Ini komponen-komponen yang terlibat di dalamnya sangat terikat. Kemudian kemarin seperti ada pertanyaan kalau satu komponen atau satu bagian rusak, kenapa kok bagian yang lain ikut rusak? Ya, karena tadi sangat terikat gitu ya. Jadi
kita bayangkan kalau misalnya misalnya satu ya apa ya misalnya eh, i- contohnya adalah komputer sekarang gitu ya misalnya komputer sekarang itu kan di di ini ya relatif komponen-komponennya terikat di mainboardnya atau motherboardnya itu kan sudah disolder ya sudah disolder sehingga ketika ada kerusakan pada satu komponen untuk memperbaikinya itu relatif susah karena terikat dengan sangat kuat gitu ya. Kalau yang dulu zaman-zaman saya masih awal-awal punya laptop gitu ya, komponennya itu masih gampang untuk diganti. Kalau saya mau ganti main cardnya itu tinggal saya buka aja casingnya, sorry main cardnya, sound cardnya atau VGA cardnya atau memorinya itu gampang saja. Tinggal saya buka casingnya, kemudian saya ganti sesuai dengan kebutuhan saya. Misalnya upgrade RAM gitu ya, itu gampang-gampang saja. Kalau sekarang kan saya nggak bisa kemudian membuka atau mengganti RAM di motherboard MacBook saya karena memang sudah disolder gitu ya, jadi harus ke toko servis untuk mengganti RAM dan atau mengganti harddisknya, kapasitas harddisk dan sebagainya. Itu tidak mudah untuk dilakukan ketika sebuah komponen itu terikat secara kuat di dalam aplikasi besarnya gitu ya. Nah, kalau soal tidak demikian, layanan itu sifatnya independen dan loosely coupled gitu atau loosely coupling. Sehingga ketika ada karena layanan sifatnya independen ya, layanan itu sifatnya memang harus independen karena kalau tidak independen nanti jadi tidak tepat kalau kita sebut sebagai service oriented architecture karena layanannya harus bersifat independen. Nah, kemudian kita juga sudah pernah membahas bahwa kalau sifatnya monolitik itu sulit diskalakan. Jadi ada fitur gitu ya, ada komponen yang sebenarnya kita itu hanya perlu komponen itu saja yang di-upgrade. Tapi karena terikat secara kuat untuk mengupgrade satu komponen itu butuh untuk untuk disesuaikan ya, untuk disesuaikan dengan komponen-komponen yang terikat dengan dirinya gitu ya. Nah, ini berbeda dengan service karena service itu yang diperdulikan oleh si pengguna komponen atau si pengguna layanan itu sebenarnya hanya kontraknya. Teknologi di dalamnya itu nggak peduli orang. Teknologi di dalamnya nggak peduli. eh Kerumitan yang ada di dalam layanan itu orang itu nggak peduli atau layanan yang lain itu tidak peduli. Yang diperdulikan adalah kontraknya apa gitu, inputnya apa, outputnya apa. Saya mau Kalau saya mau memakainya, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Nah, ini sehingga ketika kita ingin menskalakan sebuah service karena tadi sifatnya independen, itu mau kita skalakan secara vertikal atau horizontal itu nggak masalah ya. Misalnya secara vertikal itu kita perbesar memori atau memori servernya untuk produk service misalnya gitu ya. Karena yang paling banyak dipakai selama ini misalnya produk service saja. Yang lainnya itu tidak banyak dipakai. Sehingga yang perlu saya scaling atau saya perbesar gitu ya, baik secara vertikal misalnya menambah memorinya atau menambah hard disknya gitu ya di servernya atau kemudian saya menambah node-nya secara horizontal, saya tambah node-nya. Jadi kapasitas kemampuan servernya masih tetap sama, tapi kemudian jumlah node-nya yang saya perbanyak karena dengan memperbanyak jumlah node kalau satu dipakai satunya masih tersedia gitu ya. Itu lebih mudah untuk dilakukan ketika kita ingin melakukan scaling pada aplikasi. Tiap sistem berdiri sendiri sudah pasti ya gitu ya. Logika bisnis sulit dipakai ulang. Ini juga sama tadi intinya kalau kita independen lebih loosely coupling, maka peluang untuk reusable aplikasi itu jadi lebih tinggi gitu ya. Nah, ini juga sama terkunci pada satu vendor eh karena interoperable. Jadi lain service itu kan nanti berkomunikasi dengan standar tertentu ya. eh, Antar service itu sangat mungkin dikembangkan dengan teknologi yang berbeda. Service A dengan menggunakan misalnya dengan menggunakan Golang, service B dengan menggunakan Laravel eh, atau yang lainnya gitu ya. Itu tidak tidak begitu jadi masalah. Mungkin tetap ada masalah tapi tidak begitu jadi masalah.
karena output dan inputnya itu tetap sama. Output dan inputnya misalnya tetap pakai JSON dan XML gitu ya. Sehingga pertukaran data antar aplikasi, antar service itu tetap menggunakan standar data dan protokol yang sama atau cara berkomunikasi yang sama. Jadi di dalamnya mau kayak gimana pun nggak peduli, outputnya itu sudah saya definisikan dengan jelas. Jadi kalau misalnya produk service kita mau get atau mau apa namanya, kita mau get atau mau update atau mau delete itu sudah jelas outputnya gitu ya. Sehingga tidak peduli proses apa yang terjadi di dalamnya atau teknologi apa yang dipakai di dalam service tersebut. Kemudian eh, prinsip-prinsip SOA ini prinsipnya ini yang tadi ya sebagian sudah pernah kita tadi sudah saya jelaskan loss recoupling ini prinsip yang eh, apa sangat fundamental gitu ya, prinsip yang sangat penting untuk diterapkan ketika kita membuat sebuah SOA gitu ya. Terus kemudian ada service kontrak ini yang saya sebut tadi, service kontrak. Layanan itu harus memenuhi kontrak atau antarmuka yang disepakati. Jadi termasuk inputnya apa, outputnya apa, bagaimana cara mengaksesnya dan seterusnya itu ada di service kontrak. Jadi ini penting nanti untuk dibuat. Biasanya dibuat kalau dibuat itu biasanya kalau kita pakai standar itu pakai kita menyebutnya sebagai service level agreement atau SLA. Jadi apa saja yang harus disediakan service, bagaimana diakses, terus kemudian datanya yang dihasilkan apa, inputnya yang harus dipenuhi oleh si service dan disediakan oleh si pemakai itu apa, itu sudah jelas. Kalau misalnya kalau Anda mau pakai, misalnya kemarin ada pertanyaan kalau Google Map itu API atau sebenarnya adalah software as a service, yaitu tergantung ya. Kalau kita misalnya pakai eh, Google Map di dalam aplikasi kita mungkin lebih tepatnya itu sebagai API. Kalau kita memakai eh, Google Map kita pakai gitu ya, kita langsung pakai itu mungkin lebih tepatnya sebagai software as a service. Nah, itu juga kan ada aturannya ya. Kalau kita mau pakai API-nya Google, kita harus melakukan sesuatu syarat yang sudah ditetapkan atau kontrak yang sudah ditetapkan oleh Google ketika kita ingin menggunakan misalnya Google Map atau misalnya Facebook Chat gitu. Kita juga harus melakukan ya, harus memenuhi syarat-syarat atau kontrak yang sudah dibuat oleh si penyedia gitu ya. Nah, ini abstraction, detail implementasi disembunyikan dari konsumen. Konsumen itu anggap aja sebagai pengguna API. Ya, nggak peduli. Di dalamnya itu mau kayak gimana, yang penting kebutuhan saya terhadap layanan itu bisa dipenuhi. Kemudian reusability, ya ini sudah jelas. Otonomi, layanan mengendalikan login dan sumber daya sendiri sudah jelas. Stateless, nah mungkin yang ini ya. Stateless itu artinya meminimalkan penyimpanan data, bukan hanya status ya, agar mudah diskalakan. Jadi sifatnya dari service itu stateless gitu ya. Stateless itu ya nanti kita akan coba bahas di bagaimana protokol HTTP itu ya, itu dipakai sebagai misal di REST API ya, di REST API nanti kita akan coba bahas itu mungkin pekan depan gitu ya, pekan depan atau saya buatkan videonya saja nanti. Semoga jadi beneran gitu ya. Stateless gitu ya, tentang stateless ini. Kemudian ada discoverability, layanan itu dapat ditemukan ini sudah pasti ya. Kalau kita bikin layanan ya tentu saja akan digunakan, akan dipanggil, ya harus kita menyediakan tempat atau registrinya gitu ya. Sehingga layanan itu bisa di consume atau dipakai oleh si consumer atau si pemakainya gitu ya. Nah, composability ya layanan dapat dirangkai menjadi proses bisnis baru. Ini sudah ini yang saya sebut tadi ya, fitur itu bisa jadi sebuah composable ya. Composable application dari composite application dari beberapa layanan gitu ya. Kemudian, oh nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa langsung menyampaikan pertanyaannya di chat ya, tidak perlu menunggu di akhir pertemuan karena mungkin
saya tidak membuka banyak pertanyaan untuk kuliah kali ini. Jadi kalian maksudnya setelah sesi sesi penyampaian materi, saya tidak akan menyediakan banyak waktu untuk pertanyaan. Jadi pertanyaannya boleh disampaikan di chat kalau ada pertanyaan. Nah, eh, komponen komponen SOA ya. Jadi ini adalah komponen SOA. Jadi memang polanya dari service itu adalah di-publish, dicari, terus kemudian disambungkan gitu ya. Nah, ini ada komponennya. Komponen dari service itu ada service provider, ya ini yang akan menyediakan atau yang akan membuat layanan. Dan misalnya kalau yang tadi contoh kita adalah Google Map gitu ya, atau eh, Facebook Chat atau apapun itu. Jadi ini kita sebutnya sebagai service provider. Kemudian ada service registry, yaitu direktori layanan, ya tempat untuk menaruh ini kita ya, tempat untuk eh, menaruh dan mencari ya, tempat untuk menaruh dan mencari layanan yang kita buat dan tempat untuk mencari layanan dari consumer. Jadi ya tentu saja harus di deploy ya, harus ditaruh di dalam eh, alamat tertentu sehingga kemudian bisa dicari oleh si consumer. Nah, kemudian yang ketiga ada service consumer. Jadi ini diingat-ingat sebenarnya ini apa namanya prinsipnya sederhana saja. Jadi harus ada providernya, harus ada tempat yang disediakan untuk menaruh service atau layanannya. Kemudian ada service consumer, orang atau klien yang kemudian memakai service yang kita buat. Nah, ini arsitekturnya. Jadi kita kemarin sudah membahas layer arsitektur ya. Jadi di situ ada consumer atau presentation layer ya. Kemudian ada business process. Jadi ini di sini tempatnya tadi yang kita sebut sebagai composite application. Jadi composite application ini bisa jadi apa namanya fitur atau proses bisnis yang baru gitu ya. Kemudian ada service layer. Service layer itu service-service yang dikembangkan tadi misalnya layanan bisnis yang dapat digunakan ulang. Jadi misalnya tadi ya produk, kemudian eh apa namanya? Kalau bisnis proses itu kayak pencarian barang, kemudian pembelian produk itu bisnis proses. Kalau servisnya itu ya kayak produk service, kemudian payment service, kemudian eh stock service, terus kemudian apalagi misalnya expedition service gitu ya. Apalagi misalnya kita ada order gitu kan. Kalau order kita cek stok, kemudian cek stoknya itu bisa jadi stock service atau pergudangan gitu ya, gudang service. Terus gudang service itu apa namanya ya? Aplikasi pergudangan itu ada yang tahu istilah aplikasi pergudangan itu namanya apa? Eh stock of name. Nah, stock of name itu yaitu aplikasi biasanya kita menyebutnya stok opname itu biasanya kita sebut untuk aplikasi pergudangan. Jadi yang ngecek pergudangannya di sana berapa stok barang dan sebagainya itu nanti di sana. Kemudian ada payment service dan seterusnya. Nah, komponen layer itu lebih kecil lagi. Jadi kayak kita bikin komponen kecil-kecil di dalamnya, yang di dalamnya itu komponen sebenarnya nanti dipakai oleh si service gitu ya untuk mengerjakan tas-tas yang lebih kecil. Kemudian yang bagian paling bawah seperti biasa, bagian paling bawah itu bisa berupa data atau kalau kita misalnya punya aplikasi monolit, monolit beralih dari monolitik ke services atau SOA, itu biasanya sistem legasinya atau sistem warisannya itu tidak kemudian dibuang begitu saja ya. Artinya beberapa fitur yang ada di dalam sistem yang lama itu bisa kita pakai, datanya bisa kita akses, tapi kemudian dipakainya dibungkus dalam service yang baru. Yang kita sebut kemarin kita misalnya pakai, kalau kita pakai desain pattern misalnya kita pakai adapter service untuk melakukan adaptasi terhadap eh, legacy atau sistem warisan
dengan menggunakan servis yang baru. Nah, kemudian eh, ini dari sebuah servis, ini anatomi sebuah servis di dalam servis. Kalau yang tadi ini adalah komponen dari SOA, kalau ini adalah komponen dari servisnya atau isi dari servisnya. Jadi service kontrak ini bagian yang sangat penting ketika kita ingin membuat sebuah servis, ini didefinisikan di awal di dalam service level agreement. BSDL itu adalah apa namanya format dokumen untuk mendeklarasikan service kontrak tadi ya, atau deskripsi formal dari sebuah service. Jadi operasinya apa? Operasi itu misalnya adalah eh, metode-metode yang kemudian bisa dipakai di service tersebut. Jadi cara berkomunikasi antar service itu bisa bertukar data atau dengan memanggil metode kemampuan dari service tersebut. Ya, tapi pada intinya ya tetap bertukar data sih. Kalau kita manggil metode atau layanan atau fungsi yang ada di dalam service, sebenarnya kita kan juga mempertukarkan data. Tapi mungkin mempertukarkan datanya tidak secara langsung ya. Ada tadi ya kita ada service kontrak, ini yang perlu didefinisikan di awal ya. Kemudian ada service logic. Jadi ini adalah proses bisnis yang dijalankan di dalam aplikasi yang tadi ya. Di service logic ini sama implementasi kita tidak perlu tahu si pengguna service apa yang ada di dalamnya. Yang penting si pengguna service itu jelas mengenai kontrak, inputnya apa, outputnya apa, operasi yang bisa diakses apa, atau bagaimana cara mengakses operasi yang ada di dalam service tersebut. Nah, ini prinsip kuncinya. Kontrak terpisah dari implementasi, konsumen hanya bergantung pada antarmuka, implementasi boleh berubah tanpa mempengaruhi konsumen. Nah, ini granularity dari layanan. Satu layanan mencakup banyak fungsi. Ini khasnya SOA. Kalau microservices itu sifatnya fine grain. Jadi layanan kecil spesifik khas microservices. Jadi di sini bisa jadi nanti karena di sini ada beberapa operasi. eh, Mungkin ada pertanyaan apa bedanya service dengan microservices. Kalau yang paling gampang sebenarnya adalah di granularitasnya ya. Jadi kalau misalnya tadi produk service itu mencakup misalnya keterangan mengenai produk, kemudian penjual, kemudian suppliernya siapa gitu ya. Bisa jadi nanti microservices itu ada service bisa bisa jadi dipecah lagi misalnya jadi produk, kemudian ada supplier service. Ya, jadi diproses, dipecah atau dipotong lebih kecil lagi gitu ya untuk microservices. Terus terang kalau saya pribadi belum pernah menerapkan microservices secara real ya, jadi hanya coba-coba aja. Karena pas dulu saya masih bekerja di software house, itu prinsip eh, atau microservices itu tidak terlalu belum terlalu populer atau bahkan waktu itu belum ada istilah microservices. Yang ada baru SOA aja. Nah, rekan-rekan sekalian, ini perbedaannya antara SOA dan monolitik gitu ya. Ini satu blok besar, struktur aplikasi tunggal yang besar, koplingnya ini tadi sudah dibahas, ini gambarannya saja. Jadi kalau SOA itu terdiri dari beberapa service ya. Ini untuk ilustrasi aja. Tadi penjelasannya sudah di depan gitu ya. Nah, guna ulangnya tentu saja kalau kita pakai monolitik sangat rendah, kalau kita pakai SOA tentu saja lebih tinggi untuk reusability-nya. Sampai di sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan. Kalau nggak ada mungkin nanti saya kasih kuis aja ya di sebagai itu. Nah, sebentar saya tak tambahkan iPad saja supaya saya bisa coret-coret.
classroom. Arsitektur perangkat lunak. Oh, minta sign in. Join meeting. Aduh, nggak bisa ya. Join with Google. Silakan kalau ada pertanyaan boleh lewat kolom komentar. Wah, bentar saya ganti dulu. Saya edit dulu ini kayaknya harus pakai edit untuk generate ID waiting requirement authentication to join. Sorry, you cannot introduce this since progress. Oh, nggak bisa diganti di itu. Oke, nggak apa-apa. Kita balik lagi aja. Ini saya harus nggak bisa join di itunya. Baik, saya lanjutkan aja ya. Kita lanjutkan aja. Jadi ini adalah tadi ya arsitektur monolitik dan ini perbedaannya dengan microservices. Eh, kita lihat di sini macro kalau kita pakai SOA itu granularitasnya adalah quartz. Quartz itu kalau kalian misalnya mau bikin kopi, giling kopi itu quartz itu kasar gitu ya. Fine itu berarti halus. Jadi ini tentu saja ukurannya lebih kecil ya. Kemudian komunikasinya ini pakai Enterprise Server Bus, yang ini pakai REST atau gRPG. Ini yang saat ini cukup booming ya. Kemudian data cenderung berbagi basis data perlayanan. Ini sudah benar-benar perlayanan. Sebenarnya ini bisa juga perlayanan ya. Jadi misalnya produk service itu ya basis datanya tentang produk, punya basis data produk sendiri. Jadi tidak kemudian berbagi basis data yang sama dan seterusnya. Jadi ini nanti bisa dibaca sendiri. Nah, saya ingin teknologi yang saat ini ada di SWA. Jadi eh, kita yang pertama adalah SWAP. SWAP ini adalah protokol pertukaran pesan berbasis XML. Jadi kalau kita pakai eh, protokol protokol itu apa ya aturan yang kemudian harus dipenuhi ketika kita ingin mengembangkan sebuah teknologi ya. Nah, ini ada protokol untuk berkomunikasi ya. Protokol komunikasinya di sini adalah dengan menggunakan SWAP. SWAP ini protokol yang dulu masih banyak dipakai. Kalau sekarang misalnya penggantinya SWAP itu adalah dengan menggunakan REST ya, HTTP REST. Kalau eh, sudah jarang dipakai ya kalau SWAP. Biasanya sekarang lebih banyak menggunakan REST sebagai atau HTTP sebagai protokol untuk berkomunikasi dan juga menggunakan REST ya untuk pertukaran datanya. Nah, kemudian untuk teknologi yang dipakai untuk mendeskripsikan interface atau kontraknya adalah dengan menggunakan WSDL. Nah, Kak, jadi ini kita pakai ketika kita mendeklarasikan, ya, mendeskripsikan interface atau kontrak dari sebuah layanan. Kemudian ada
UDDI itu adalah Service Registry. Jadi registry untuk publikasi atau penemuan layanan. Nah, kemudian ada XML, itu format data yang kemudian dipertukarkan yang tadi saya sampaikan. eh, Kalau kita menggunakan XML, kenapa XML masih banyak dipelajari sampai sekarang? Karena memang XML ini salah satu format data yang sampai saat ini masih bisa diterima oleh banyak platform. Jadi komunikasi antar platform itu kan kalau sebelum ada JSON dan sebelum ada yang lainnya itu kan memang lebih banyak menggunakan XML. Nah, sekarang kalau ada JSON ya berarti kita berkomunikasinya atau bertukar datanya, format pertukaran datanya bisa menggunakan JSON yang mungkin lebih mudah dibaca dan lebih ringan juga gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada IASP atau Enterprise Server Bus. Jadi gini, kita bayangkan kalau ini saya coret-coret aja di sinilah. Eh, jadi kalau kita punya banyak layanan seperti dan satu layanan itu bisa jadi ini misalnya A, satu layanan itu bisa jadi banyak node-nya. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalnya setiap ada proses bisnis baru terus kemudian ada komposit aplikasi atau setiap ada fitur yang dipanggil kemudian ada beberapa layanan yang kemudian berorkestrasi atau diorkestrasi gitu ya. Jadi ini kan bisa berkomunikasinya bisa banyak seperti ini ya. Bisa ke sini dan seterusnya. Jadi kalau layanannya banyak eh, diakses dalam satu waktu gitu ya secara masif. Kita bisa membayangkan bagaimana kemudian jaringan-jaringan komunikasi antar layanan itu akan sangat banyak dan sangat ribet gitu ya. Nah, di sini kemudian eh, peluang dari bukan peluang. Di sini kemudian keunggulan dari Enterprise Server Bus. Jadi sekarang komunikasi antar layanan itu tidak dilakukan secara langsung seperti ini, tapi kemudian ditaruh di sebuah jalur ya. Jadi misal kalau di sini tadi ada layanan A, kemudian di sini ada layanan B dan seterusnya. Maka komunikasi itu disampaikan di sini. Nah, tugasnya si bus inilah yang kemudian mengatur layanan ini atau pesan yang disampaikan ke bus itu harus diteruskan ke siapa. Jadi sini server busnya jadi seperti jalur yang sangat besar. Jadi kalau Anda bayangkan kalau misalnya kita punya sebuah peta sebelum ada jalan tol, kita mau menghubungkan antara satu node dengan node yang lain itu berkomunikasi secara langsung seperti ini. Jadi jalan kecil-kecilnya akan sangat banyak. Dan dengan adanya server server bus, komunikasi antar service itu tidak dilakukan secara langsung antar servicenya. Jadi komunikasinya dilakukan melalui bus tersebut. Jadi tugasnya bus itu salah satunya adalah routing pesan. Misalnya si A itu butuhnya berkomunikasi dengan service apa gitu ya. Misalnya B nanti dia akan meneruskan ini. Jadi jalan kecil-kecil ini akan terreduksi dengan cukup signifikan. Cuman mungkin yang jadi permasalahan sekarang adalah karena ini menjadi komunikasi atau tulang punggung dari sebuah komunikasi service, kalau ada problem di sini, maka akan buyar gitu ya. Akan buyar. Ya. Jadi kalau misalnya ada problem di service busnya ya akan buyar. Kenapa? Karena ya dia jadi tulang punggung dari servisnya tadi gitu ya. Awalnya tadi ya karena memang memang benar-benar jadi tulang punggung sebuah eh, arsitektur SWA itu sendiri gitu ya. Nah, kita lihat di sini misalnya di selanjutnya ini saya hapus dulu. Eits, kok nggak bisa? Ini, oh tutup. Nah, ini service bus. Service bus itu ya tugasnya dari routing, transformasi pesan, mediasi protokol, orkestrasi, dan seterusnya. Jadi dia yang punya tugas untuk mengorkestrasi semua
semua proses yang ada di sini, misalnya service A butuhnya service B dan seterusnya. Nah, ini eh, akan jadi problem tadi ya, akan jadi bottleneck. Kalau misalnya service busnya misalnya pada titik tertentu bermasalah, karena dia jadi tulang punggung atau backbone-nya dari sebuah arsitektur service gitu ya. Ada nggak arsitektur yang lainnya? Sekarang ya kita pengembangannya sebenarnya cukup banyak. Kalau sekarang mungkin kita mengenal istilahnya misalnya pakai message broker atau kita pakai eh, kalau misalnya pakai event driven arsitektur yang kemarin ya. Jadi kita mengirim pesan ke broker. Sebenarnya broker itu tugasnya hampir sama dengan service ini ya, service bus. Tugasnya hampir sama dengan service bus. Jadi tugasnya message broker itu adalah mendelivery. Dia akan menyampaikan, dia akan menerima event dan eventnya akan disebar ke service-service yang membutuhkan atau service-service yang diperlukan oleh service yang mempublish eventnya. Nah, di sini yang dipublish di service bus itu sebenarnya bukan event ya, tapi pesan ya tadi ya. Nah, kita lihat di sini eh, kalau kita lihat keuntungan dan tantangannya soal ya tadi reusability-nya tinggi, keuntungannya interoperabilitas. Nah, ini misalnya ESB bisa jadi titik kemacetan. Salah satu tantangannya di sini adalah salah satu ketidakuntungannya adalah atau service kendalanya adalah kalau service busnya itu bermasalah, dia akan menjadi titik kemacetan. Karena kenapa? Karena tadi ya komunikasi utama jalur untuk komunikasi untuk berkirim pesan, bertukar data dan sebagainya di antara para service itu adalah service bus. Jadi kalau misalnya ternyata bermasalah, ya peluang eh, aplikasinya bermasalah secara keseluruhan akan sangat besar. Nah, kemudian ini contohnya sebagai studi kasus sistem perbankan, bagaimana kemudian kita eh, coba untuk buat arsitekturnya ya secara sederhana. Jadi kalau kita bicara tentang arsitektur perangkat lunak, pada abstraksi yang tinggi ya memang sebenarnya arsitektur perangkat lunak pada skala yang tinggi itu abstraksinya pada sampai pada seperti ini ya. Artinya gambar ini sebenarnya gambar yang perlu kita terjemahkan secara lebih detail lagi. Secara teknikal ini nggak menggambarkan apapun gitu ya. Tapi ini adalah contoh dari arsitektur pada level yang tinggi. Makanya saya sebutkan di awal-awal perkuliahan kalau kita ingin membahas tentang arsitektur perangkat lunak, kalian sebaiknya pernah membuat program dalam skala yang lebih kecil, terus atau mungkin kalian sudah pernah bekerja di industri pengembangan perangkat lunak. Itu mungkin akan lebih make sense atau lebih menerima apa ya konsep dari pola rancangan pola arsitektur perangkat lunak. Jadi kalau misalnya kita belum pernah atau bahkan jarang ngoding, belajar arsitek perangkat lunak itu akan jadi sangat mengawang-awang. Jadi karena ini kayak karena sangat konseptual sekali ya. Karena gambar kayak gini kan ini gambar yang sangat konseptual. Dengan abstraksi yang tinggi ini kan kita belum ini nerapinya gimana? Ya memang seperti ini gitu ya. Nah, kita lihat di sini yang dimaksud dengan kanal akses di sini adalah entry point dari sebuah layanan diakses. Jadi bisa jadi di sini ada mobile banking, ada internet banking. Di sini kan kita berhubungan dengan user ya. Di sini adalah user interface-nya ada di sini. Nah, misalnya gini, sebagai contoh misalnya di sini ada layanan notifikasi ya. Ada juga layanan autentifikasi. Kalau dulu gitu ya, kalau dulu misalnya kita menggunakan pendekatan monolit gitu ya. Eh Lekatnya pada aplikasi, tidak melekat pada layanan. Jadi kalau kita punya empat interface, itu bisa jadi kita punya empat autentifikasi, empat cara autentifikasi. Ya, jadi kalau kita misalnya pakai pendekatan monolit, bisa jadi tadi ya ada empat user interface yang berbeda. Itu bisa
punya 4 notifikasi yang berbeda, spesifik untuk masing-masing user interface. Nah, dengan menggunakan layanan, baik mobile banking, internet banking, ATM, atau fintech, itu autentifikasi pada sistem perbankan salah satu bank gitu ya misalnya, itu dilakukan dengan memanggil satu service, yaitu service autentifikasi. Ya, prosesnya untuk apapun ya, misalnya untuk ngambil uang, untuk ngecek saldo, untuk beli atau untuk top up gitu ya. Layanan yang autentifikasinya layanannya ya sama ya. Jadi layanannya ya layanan autentifikasi. Jadi ini bisa dipakai tadi ya, guna ulangnya untuk setiap proses bisnis yang baru di dalam sebuah perusahaan itu sangat tinggi. Contohnya tadi, misalnya ini ya, ada 4 antarmuka atau 4 kanal akses, entry point dan sebagainya. Di sini autentifikasi untuk setiap 4 kanal akses ini, atau bahkan dalam satu kanal akses tapi untuk proses yang berbeda, itu yang dipanggil autentifikasinya tetap service autentifikasi. Jadi tidak menggunakan autentifikasi yang lainnya. Nah, kalau pendekatannya monolitik, itu bisa jadi menggunakan 4, ya karena tadi ya di deploy dalam satu kesatuan, bisa jadi itu dipakai di sini ya, ya dipakai di sini dengan yang di sini itu autentifikasi yang berbeda. Walaupun sebenarnya secara logik sama, tapi bisa jadi itu barang yang berbeda. Kalau ini adalah barang yang sama. Nah, kita lihat di sini komunikasinya tetap menggunakan service bus gitu ya. Jadi siapa yang misalnya di sini sebagai entry point untuk memanggil layanan, dia akan masukkan ke busnya, si busnya akan mencari layanan yang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana kemudian sebuah layanan itu dikembangkan melayani berbagai macam kebutuhan dan di sini melayani berbagai macam kanal akses dari sebuah sistem besarnya. Jadi ini internet banking, kemudian ada mobile banking, ada ATM, ini kan sebenarnya sama-sama ngambil uang ya. Jadi kalau ATM ngambil uang, dia mungkin akan masuk ke layanan rekening. Mobile banking ngambil uang, dia juga akan mengakses layanan rekening. Jadi mobil banking ambil uang, dia akan ke autentifikasi terlebih dahulu, terus kemudian akan memanggil layanan yang lainnya, yaitu layanan rekening dan seterusnya. Jadi ini prinsip yang bisa eh, contoh dari penerapan sistem SOA di dalam aplikasi perbankan. Ini hanya gambaran besarnya saja, tentu saja gambaran detailnya nanti bisa bisa kita coba bahas kapan-kapan ya. Nah, rekan-rekan, saya kira cukup sekian kuliahnya. Jadi di pertemuan kali ini mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana SOA diimplementasikan, yaitu dengan menggunakan. Jadi ada kalau service, kalau pakai teknologi yang lama kita misalnya bisa pakai SOAP tadi ya, itu protokol untuk mengembangkan SOA, atau kita bisa menggunakan pendekatan REST HTTP ya untuk mengembangkan SOA. Nah, kita coba untuk bahas lebih teknis lagi untuk ininya apa namanya untuk aplikasi yang untuk untuk arsitektur SOA ini mungkin nanti pertemuan selanjutnya kita bahas tentang microservices atau event driven architecture dan sisanya akan kita gunakan untuk membahas studi kasus atau saya berikan studi kasus dan kalian yang akan membahas. Enaknya sih ya nanti kita lihat enaknya yang mana gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, mau nanya, Ya, PPT-nya nanti boleh di-share nggak ya, Pak? PPT-nya akan saya share pekan kemarin sama pekan ini. Mungkin Baik, seterusnya akan saya share PPT-nya biar ada kontennya di classroom kita. baik, terima kasih, Pak. Oke, kalau tidak ada kita presensi aja ya. Sebentar. Presensi.